Lagi kalau kita mengerjakan punya orang ya. Kalau kita asal-asalan mengerjakan bisa berbahaya ya teman-teman ya. Saya sudah pengalaman di bengkel ya berkali-kali, kadang dulu ya itu suka dikomplain. Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi di Rayudi Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe. Halo kawan-kawan, kita jumpa lagi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga di Rayudi Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau berbagi dengan teman-teman ya, bagaimana caranya kita membersihkan helm menggunakan kompon. Ini komponnya, kompon halus ya, warna putih. Ini bisa beli di toko material atau di toko cat. Kalau yang besar gini harganya sekitar kalau di tempat saya ya kurang lebih sekitar 40-50 ribu ya, kurang lebih. Kalau di daerah teman-teman kurang tahu ya berapa, sesuaikan dengan daerah aja. Nah tapi begini ya teman-teman ya, kalau pembahasan soal membersihkan helm gini pasti sudah banyak yang tahu kan, caranya banyak di YouTube juga. Nah tapi ada juga yang nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu dalam artian tuh hanya asal membersihkan saja teman-teman ya, asal membersihkan dan sudah hilang, sudah bersih, udah gitu. Padahal ada hal yang tidak diketahui ya teman-teman ya, bahwa sebenarnya kompon itu kan berminyak. Kompon ini berminyak nih teman-teman ya, ada unsur minyaknya. Nah jadi pada saat kita mengompon itu ya, kita harus tahu cara menggunakannya, jangan cuma asal-asal gitu ya. Nah jadi saya di sini karena saya terbiasa di bengkel, suka moles mobil gitu ya, jadi akhirnya saya dengan sendirinya paham, mengerti bagaimana cara mengompon yang benar ya kan. Nah itu yang mau saya bagikan kepada teman-teman kali ini ya, tips dan caranya supaya teman-teman betul-betul bisa memahami apa yang saya maksud. Jangan di skip video ini, jangan dicepetin, mudah-mudahan bisa sedikit menambah pengetahuan teman-teman ya. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk subscribe ke channel ini ya, di subscribe aja, dan kita sama-sama saling berbagi ya teman-teman ya, untuk mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Nah teman-teman coba perhatikan di sini, lihat dia kan banyak baret-baret ya. Ya ini yang mau kita bersihkan ya teman-teman. Nah jadi begini, saya jelaskan dulu ya sebelum ini saya praktekkan bagaimana cara kita membersihkan ini. Saya mau jelaskan dulu sedikit supaya teman-teman bisa paham ya. Nah saat ini baret di sini contoh seperti ini ya, kita kan kadang umumnya tahunya kan ayo kita kompon yuk, di kompon tuh bagus tuh langsung bersih tuh. Ya memang itu betul, tapi teman-teman harus paham ya, yang baret ini ya harus kita lihat dulu permukaannya ya. Nah ini kan permukaannya masih mengkilat nih ya, artinya ini masih ada varnisnya atau masih ada clearnya. Nah saat ini baret ya, baret ini kenanya di clear, nah kan catnya itu di dalam ya kan, catnya di dalam, pernisnya atau clearnya itu di luar. Jadi saat ini baret ini kenanya di clear ya, kena di pernis. Nah jadi yang kita kompon itu adalah permukaan pernisnya ya kan. Jadi yang kita kompon, yang kita gosok ini ya, itu yang kita gosok itu tidak kena cat karena catnya di dalam. Nah itu sebabnya cara mengompon juga itu kita harus lihat kondisi media yang mau kita kompon ya, media yang mau kita kompon apa. Nah kita harus lihat dulu kondisinya. Kalau pernisnya sudah tipis ya, udah tipis gitu ya, apakah itu cat mobil, apakah cat motor, terutama bagian nut. Yang dimaksud dengan nut itu sudut-sudut ya, kayak gini ya, ini kan ada sudut nih. Nah ini sudut ya. Nah
di daerah sini tuh sensitif ya. Kalau di mobil tuh kan suka ada nut. Nah di daerah sini itu kita mesti berhati-hati saat kita menggosok dengan kompon ya. Kita memoles dengan kompon, apalagi menggunakan manual pakai tangan. Di daerah sini mesti hati-hati sekali ya. Apalagi kita terlebih lagi menggunakan mesin ya, mesin poles itu mesti hati-hati. Nah kemudian kalau misalnya media yang mau kita kompon ini tidak ada pernisnya, hanya cat gitu ya, hanya cat tidak ada pernis, maka jangan pernah dikompon karena nggak akan ada hasilnya. Berarti yang kita kompon itu catnya bukan pernisnya. Karena kenapa? Kompon ini ya, kompon halus ini dia kalau saya ambil persamaan ya, ini semacam seperti amplas nomor 2000. Jadi saat kita menggosok berarti kita mengurangi ya kadar pernis yang ada di permukaan ini. Jadi semakin kita mengkompon berkali-kali maka semakin tipis pernis itu. Jadi saat kita melakukan kompon yang begini ya, kita lakukan secara perlahan-lahan aja ya, sampai kompon itu betul-betul matang. Nah kuncinya juga di lap yang kita pakai ya. Lap itu harus khusus untuk lap kain poles untuk kompon ya. Itu ada jual di Tokocat. Itu bahannya sangat ini ya, sangat halus sekali. Jangan pakai bahan yang kasar karena nanti bisa baret. Baret itu memang sepintas gak kelihatan, tapi ketika kita cuci helm ini kelihatan baret-baret. Terutama di bodi motor, bodi mobil ya. Itu jangan sekali-sekali kita mengompon menggunakan bahan yang kasar karena nanti akan terlihat baret-baret. Nah ini kan sebagai contoh ya teman-teman ya. Nah sekarang coba saya praktekkan untuk cara kita menggosok ini ya. Langsung kita praktekkan ya bagaimana caranya. Nah teman-teman perhatikan ya, ini kan target yang mau kita bersihkan ya, mau kita kompon. Karena ini sudah lumayan baretnya banyak, kita akan kompon ya teman-teman. Kita cari bahan kain yang bagus ya, memang khusus untuk kompon ya, harus yang lembut, jangan yang kasar. Nah teman-teman ikuti video ini sampai selesai ya, karena saya masih lanjut menjelaskan ya bagaimana cara kita juga menggunakan kit setelah ini. Jadi pastikan teman-teman untuk jangan skip video ini ya. Oke, nah gini ya teman-teman ya, kalau misalnya ini agak lumayan banyak, agak tebal gitu ya, nah kita jangan langsung kompon. Kita bisa menggunakan amplas 2000 pakai air, dan juga bisa juga amplas 1500. Jadi amplas paling tipis ya teman-teman ya. Kita bisa amplas dulu di sini. Nanti habis amplas tuh biasanya baret ini hilang terus jadi butek di sini. Kemudian baru kita kompon. Tapi ini bisa kita langsung kompon karena nggak begitu parah ya. Oke, ini saya ambil sedikit ya teman-teman ya. Ini sebagai contoh aja buat teman-teman ya. Nah langsung kita mulai. Jadi jangan menekan ya teman-teman ya, jangan menekan, biasa aja gini. Nah ingat takutnya nanti pernisnya makin menipis ya, jadi nggak usah kita tekan-tekan banget, biasa aja. Kalaupun mau dikasih tekanan sewajarnya aja ya teman-teman ya, paham maksudnya ya teman-teman ya. Nah coba lihat, baru saya begini kan udah bersih dia ya kan, udah bersih ya, udah nggak ada ya. Ini kan masih ada ini yang belum kena ya. Nah tapi pertanyaannya apakah ini udah selesai? Nah jelas belum ya teman-teman ya. Kita harus mengulang berkali-kali sampai minyak, kandungan minyak di kompon itu hilang. Nah cirinya kandungan minyak itu hilang sampai ini betul-betul mengkilat. Berarti kita harus punya lap cadangannya ya. Nanti pada saat finishing mengkilat kita tidak usah pakai lap yang ini. Ini kotorannya yang tadi kita sudah gosok nempel sini ya. Ini ibarat kapas, terus ini kotoran di muka kita gitu ya, debunya. Mirip ya. Oke ya, ini saya tambah lagi sedikit ya teman-teman ya, di sisi ini saya tambah lagi sedikit ya. Nah teman-teman, jadi jangan kita hanya sekedar tahu dari teman informasi bahwa bisa kompon, kita juga harus paham bagaimana cara menggunakan kompon ya. Memang informasi itu penting untuk kita tahu ya, tapi kita juga harus tahu prakteknya seperti apa gitu ya, supaya kita nggak keliru, apalagi kalau kita mengerjakan punya orang ya. Kalau kita asal-asalan mengerjakan bisa berbahaya ya teman-teman ya. Saya sudah pengalaman di bengkel ya berkali-kali, kadang dulu ya itu suka dikomplain, ini kenapa di sininya jadi botak katanya. Nah ternyata kita salah menggunakan kompon, karena cat yang tadinya itu cuma baris sedikit kita paksa-paksa kita kompon, akhirnya
catnya butek gitu, botak gitu ya, jadi kelihatan epoksi, kelihatan cat dasarnya, kan nggak enak ya sama konsumen kalau gitu. Nah kita ulang-ulang gini terus ya, terus aja. Baretnya kan udah nggak ada nih, ya dong, udah bersih ya, nggak ada. Nah udah nggak ada, udah bersih. Ini masih belum kena, ini aja dulu. Nah kita ambil kain yang tadi, kalau kita rasa udah cukup, nah baru kita finishing. Nah di terakhir ini boleh agak sedikit kita menekan. Kenapa? Karena kandungan komponnya sudah tinggal sedikit ya. Kita sedikit menekan di sini sampai betul-betul minyaknya habis. Nah, sampai minyaknya habis, sampai ciri minyaknya habis sampai ini mengkilat ya. Kalau ini masih ada pernisnya maka dia mengkilat ya teman-teman. Nah jadi begitu cara kita menggunakan kompon ya. Itu yang tahapan-tahapan yang kadang banyak orang tidak paham ya. Kalau kita sudah paham gini kan enak. Jadi kita mengerjakan bukan milik kita, kita bisa berhati-hati juga ya teman-teman ya. Nah coba teman-teman lihat hasilnya. Ini saya masih pakai tangan ya. Kalau di mobil saya pakai mesin ya, pakai mesin poles. Nah ini sudah mengkilat kan. Nah itu ada pantulan kamera ya, itu sudah mengkilat ya, udah nggak butek lagi. Nah sekarang kita masuk ke tahapan bagaimana kita memakai kit ya. Nah di sini saya menggunakan kit ini ya, saya gunakan kit ini. Ini sebetulnya standar ya. Kalau yang bagus itu harganya lumayan, bukan kit sih. Nah kalau kit ini tidak bisa dipakai untuk menghilangkan baret yang tadi, ya kan? Karena kit ini berfungsi hanya untuk memberi pantulan ya, lebih mengkilat ya. Bagian yang sudah kita kompon lebih mengkilat. Ini tugasnya kit itu. Terus saat kena air ya, air tidak nempel di permukaan ini, langsung turun ya teman-teman ya. Jadi kit hanya membantu, itu tugasnya. Tapi ini tidak bisa bertahan lama teman-teman ya, hanya paling hitungannya minggu sudah hilang lagi ini. Karena mobilnya kita cuci atau motornya kita cuci atau helmnya kita cuci ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan total wax itu agak mendingan ya, total wax, tapi memang harganya lumayan sih. Nah tapi itu lebih bagus. Oke ya. Nah jadi cara menggunakan kit juga sama. Kalau ini kita hanya perlu mengolesi aja begini. Nah teman-teman kalau saat membersihkan begini ya, tidak boleh menggunakan suhu matahari ya, langsung ya. Jadi suhu matahari langsung nggak boleh kita gunakan. Kita hanya boleh di suhu yang tertentu ya. Jadi jangan kena terik matahari langsung, karena nanti ini keburu kering di sini teman-teman. Nah kita boleh gunakan kain yang tadi, kita pilih sebelahnya karena masih lebih ya. Kita ratakan aja begini, kita ratakan terus. Nah baru nanti setelah itu kita menekan seperti tadi awal ya, saat menggunakan kompon. Kita balik, dia masih ya, ini di sini masih ada kotorannya. Kita balik, cari lagi yang rapi, yang bersih. Nah di sini kita ulang-ulang ya. Kita ulang-ulang terus sampai betul-betul mengkilat ya teman-teman ya. Nah kalau sudah kita rasa sudah cukup, sudah mengkilat, kita bisa ulang-ulang gitu ya. Berarti pekerjaannya sudah selesai. Tuh ya. Oke ya teman-teman ya. Nah oke ya, jadi itu aja yang mau saya sharing kepada teman-teman ya di kali ini. Kesempatan kali ini mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Tetap semangat dan nanti kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Salam sukses selalu dari Rayudi Channel. Thank you dan God bless you. Bye.